Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajarannya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rita, Akila, Yaya, Laili, Dewi, Feby, Karisma, Anissa, Syifa. Baik, masuk semua ya. Tetap semangat buat pembelajaran pagi hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baik teman-teman, perhatikan fenomena pada slide berikut ini. Pada musim hujan, beberapa wilayah di Indonesia ini sering dilanda musibah banjir karena curah hujan yang sangat tinggi, sehingga banyak menenggelamkan rumah penduduk. Nah, menyikapi kondisi banjir tersebut, pihak PLN itu segera mengambil tindakan cepat dengan memutuskan aliran listrik yang menuju ke arah transformator atau trafo yang terendam air banjir tersebut. Nah, tahukah teman-teman semua mengapa pihak PLN itu mengambil tindakan tersebut? Apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat membahayakan para penduduk? Nah, dengan mempelajari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, teman-teman semua akan memahami fenomena tersebut dan mampu memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, karena pembahasan kita mengenai larutan, mari kita review terlebih dahulu mengenai konsep larutan. Apa sih yang dimaksud dengan larutan itu? Larutan yaitu campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fasa homogen, di mana setiap zat yang bercampur itu menyebar secara merata di seluruh campuran. Contohnya pada slide berikut ini, yaitu larutan gula dibuat dengan mencampurkan air dan gula, kemudian larutan sirup dibuat dengan mencampurkan air dan sirup. Paham anak-anak? Berdasarkan kemampuan dalam menghantarkan arus listrik, larutan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, larutan elektrolit. Apa sih yang dimaksud dengan larutan elektrolit? Ada yang tahu nggak? Nah, larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan yang kedua yaitu larutan non-elektrolit. Apa sih yang dimaksud dengan larutan non-elektrolit itu? Larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian pada larutan elektrolit sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu elektrolit kuat dan yang kedua elektrolit lemah. Kita kembali ke tahun 1884. Menurut Arrhenius, pada materi elektrolit dan non-elektrolit ini yaitu dalam larutan, zat elektrolit terurai menjadi ion-ion bermuatan listrik dan ion-ion tersebut selalu bergerak bebas. Zat elektrolit kuat terurai sempurna sehingga menghasilkan lebih banyak ion, sedangkan zat elektrolit lemah terurai sebagian sehingga jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit. Dalam larutan, zat non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion, melainkan tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Jadi, kesimpulan pada materi pertemuan kali ini yaitu larutan elektrolit kuat merupakan larutan yang semua molekulnya itu terurai menjadi ion-ion atau biasa disebut dengan terionisasi sempurna. Oleh karena banyaknya ion-ion penghantar listrik yang terbentuk, maka daya hantarnya itu juga kuat. Umumnya larutan elektrolit kuat ini adalah larutan garam. Kemudian larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah ini merupakan larutan yang tidak semua molekulnya itu terionisasi atau biasa disebut dengan ionisasi tidak sempurna. Sehingga hanya sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Kemudian larutan non-elektrolit,
yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Baik, sebelum Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini, silahkan dibuka terlebih dahulu buku paketnya halaman 60. Di situ ada soal mengenai larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Silahkan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Kemudian jangan lupa juga dibaca materi untuk pertemuan minggu depan mengenai reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.